Hamdalah, bukti Islam indah 558 orang mualaf dalam gelaran Piala Dunia 2002 di Qatar. Masya Allah. Piala Dunia 2022 sudah dimulai dengan laga pembuka antara tim tuan rumah Qatar ya melawan Ekuador. Dan sayang sekali tim tuan rumah harus mengalami kekalahan 0-2 teman-teman. Dan menjadi sejarah sebagai satu-satunya tuan rumah yang mengalami kekalahan di laga pembuka sepanjang sejarah Piala Dunia. Teman-teman sendiri apa nih tim favoritnya? Kalau saya sih dari dulu sampai sekarang selalu dukung timnas Inggris ya. Ya, semoga aja kali ini mereka bisa melangkah sampai final bahkan menjadi juara ya. Nah, ngomongin Piala Dunia di Qatar tahun ini, ternyata ada berita yang lagi hot di luar dari pembicaraan sepak bola, teman-teman. Yaitu saya membaca berita bahwa dikabarkan akibat dari pagelaran Piala Dunia yang dilaksanakan di Qatar ini, diberitakan ada 558 orang yang akhirnya menjadi mualaf. Waduh, ini luar biasa nih teman-teman ya. Bayangkan, Piala Dunia belum dimulai, baru dimulai ya. Ternyata sudah 558 orang katanya yang mualaf. Oke lah, langsung aja kita simak ya informasinya. Info ini berasal dari media dengan nama gorajuara.com. Dituliskan dengan judul Hamdalah, bukti Islam indah 558 orang mualaf dalam gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Bukti Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, selama sepekan terdata 558 orang jadi mualaf. Waduh, banyak juga 558 orang ya. Hal ini dikonfirmasi oleh jurnalis dan salah satu tokoh dakwah terkait 558 orang jadi mualaf efek Piala Dunia 2022 di Qatar. Wow, bagaimana ya mereka bisa mengetahui kalau ada 558 orang yang mualaf? Apakah mereka hitung satu persatu? Atau mereka lakukan survei atau bagaimana? Saya kurang tahu juga ya teman-teman. Oke lah, kita lanjutkan lagi beritanya. Hal ini menunjukkan bahwa Qatar selain jadi tuan rumah Piala Dunia 2022, berhasil menarik 558 orang jadi mualaf ke Islam. Waduh, luar biasa sekali. Seperti yang dilansir Twitter @bdlaikom, Minggu 20 November 2022, dua orang pendakwa berusaha menyebut kalimat syahadat ke-558 menuju jadi mualaf. Ya Allah, segala puji bagimu hingga engkau puas dengan tetesan hujan yang pertama. Gelombang pertama ini masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Tulis akun Twitter @bdlaikom ya. Mungkin selama pergelaran Piala Dunia 2022 yang sudah berhasil dibuka, kedepannya jumlah mualaf di Qatar akan bertambah. Wow, akan bertambah teman-teman. Ya, jadi belum dibuka aja katanya sudah 558 orang yang mualaf, apalagi selama pagelaran ya. Wah, bisa-bisa mencapai ribuan nih teman-teman yang akan menjadi mualaf. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kalau kita lihat ya, gambar di berita ini ya. Di sini ada segerombolan orang sedang berdiri dan di bagian bawahnya ada tulisan, pendakwah ucapkan syahadat mengiringi 558 orang mualaf sepekan sebelum Piala Dunia 2022 dimulai. Foto gorajuara.com, Twitter @badlaikom ya. Oke, jadi teman-teman, ternyata ada beberapa akun Twitter yang menjadi sumber dari penulisan berita ini, dan salah satunya itu adalah akun Twitter @betly.com ya. Akhirnya karena penasaran, saya coba cari tahu dengan mengunjungi langsung akun Twitternya. Dan ternyata memang benar teman-teman, ada video yang diunggah akun Twitter atas nama @betly.com ini, ya. Dan langsung aja ya kita lihat videonya, kita saksikan. Okay, repeat after me. All.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. Tagalogin natin upang lubusan yung maunawaan. Okay bro, ulitin nyo. Ako ay sumasaksi, naniniwala na wala ng ibang Diyos maliban kay Allah ang tagapaglikha. At ako'y sumasaksi, naniniwala na si Muhammad alipin at sugo ni Allah. At ako'y naniniwala, sumasaksi na si Jesus ay alipin, sugo, propeta ni Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah is great. Ang Allah ay dakila. So, welcome niyo sila mga brother. Congratulations. Welcome. Hindi kayo magsisisi niyan bro sa binigas nyo. Yan ang pagpasok natin sa Pariso, brother. Welcome. Brother, hindi kayo magsisisi niyan. Sa binanggit niyan. Okay. Para sa inyong kaligtasan niya sa araw ng paghukom. Okay, welcome niyo sila bro. Welcome. Okay. Okay. Setelah melihat video ini, saya mulai timbul rasa curiga, teman-teman. Masa sih hanya dalam sepekan sebelum Piala Dunia di Qatar ada 558 orang yang akhirnya masuk Islam? Bener gak sih ini beritanya? Atau jangan-jangan cuma framingan para kadrun-kadrun mabuk agama yang mencari kesempatan untuk membranding nama Islam di tengah perhelatan Piala Dunia di Qatar? Karena kan kita tahu sendiri ya, Qatar itu kan negara Islam ya. Akhirnya karena saya penasaran, saya curiga, jiwa detektif saya ya, jiwa investigasi saya pun bangkit untuk berusaha mencari tahu kebenaran dari informasi ini, teman-teman. Dan ternyata kecurigaan saya benar, teman-teman. Kalau berita ada 558 orang masuk Islam di Qatar itu ternyata hoax dan cuma bagian dari framingnya kadrun-kadrun mabuk agama. Kenapa saya katakan berita ini adalah hoax? Karena video yang sama ya saya juga temukan ada di YouTube, teman-teman. Dan video itu ternyata sudah ada ya, sudah diupload itu dari 4 tahun yang lalu. Jadi kita lihat ya akun YouTube-nya. Jadi ini video aslinya, teman-teman, berasal dari akun YouTube @m ya. Dengan judul yang berbeda lagi nih. Judulnya berbeda lagi, teman-teman. Yaitu judulnya 60 Philippines Convert in Islam in Qatar. Tadi kalau di dalam video yang di Twitter dengan informasi yang diberikan di portal media ini dikatakan 558 orang ya yang masuk Islam di Qatar. Tapi di sini ini beda lagi. Ini 60 Philippines Convert in Islam in Qatar. Dan kalau kita melihat tanggal rilisnya ya, tanggal rilis dari video ini, ternyata video ini sudah diupload 4 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama ternyata video ini ada ya. Dan ini bukan peristiwa yang terjadi di pagelaran Piala Dunia Qatar. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan keadaan yang sekarang yang terjadi di Qatar, teman-teman. Waduh, kok bisa ya ada media ya yang sempat-sempatnya bikin hoax di tengah perhelatan Piala Dunia Qatar dengan cara murahan seperti itu. Apakah ini bagian dari takiyah? Ya, saya nggak tahu, teman-teman ya. Padahal ya, yang namanya sepak bola harusnya dijauhkanlah dari isu-isu agama. Ya, isu agama, isu politik, isu ras, ya. Kan biasanya isu-isu tersebut kan dilarang ada di dalam perhelatan sepak bola. Kenapa ya? Agar orang-orang bisa menikmati fokus terhadap keindahan sepak bolanya gitu loh yang terjadi di Qatar ya saat ini. Jadi mereka bisa menikmati dengan nyaman dan tidak terbawa isu-isu yang menjurus ke agama, apalagi ternyata isu itu ternyata hoax, teman-teman. Ya, saya kadang heran dengan kadrun-kadrun mabuk agama ini ya. Kok nggak ada malu-malunya sih membranding agamanya dengan isu-isu murahan bin hoax seperti itu ya. Yang ada orang lain bukannya malah bikin bangga ya terhadap Islam ya. Yang ada malah orang lain justru muak ya melihat
Islam harus di-branding, harus disebarkan dengan cara-cara hoax seperti itu? Aduh, ini nggak lucu sih menurut saya ya. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran ya buat portal-portal media lain. Sebaiknya kalau mau cari makan, janganlah jual-jual agama, jual berita hoax ya. Dan ini sebenarnya juga menjadi concern juga sih, perhatian bagi pemerintah kita ya. Khususnya juga bagi Kominfo, karena memang banyak sekali berita-berita hoax ya yang dikeluarkan oleh portal-portal media dengan sembarangan, dengan sembrono, tanpa ada penertiban-penertiban ya. Harusnya orang-orang seperti ini dipidana aja sih, ditindak aja, karena terbukti sudah melakukan berita hoax ya teman-teman. Ya, tapi itulah yang terjadi ya teman-teman. Ya, saya hanya bisa memaparkan bahwa ternyata memang benar berita ini adalah hoax. Jadi pesan dari saya, semogalah kita semakin kritis, semogalah kita semakin bijak di dalam memilah sebuah berita, jangan gampang percaya begitu saja, apalagi saya lihat informasi ini, berita ini juga sudah masuk di ranah TikTok, dan banyak sekali orang-orang muslim, orang-orang Islam yang mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, takbir, dan sebagainya ya. Karena mereka menganggap bahwa ini merupakan salah satu bagian dari kehebatan Islam dan sebagainya. Ya, nggak perlu gitu juga lah. Sebelum kita komentar, sebelum kita memberikan penilaian, ada baiknya dicek dan recheck dulu, bener nggak beritanya. Ya, jangan sampai kita malah tergoreng dengan isu-isu agama seperti ini yang justru ternyata adalah hoax. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.